Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Akijok. Nah, hari ini akan membahas sebuah expander, yaitu expander cross. Dimana kalau misal expander cross itu dalamnya itu saya ngerasa malah mirip kayak Livina ya. Jadi warnanya hitam sama coklat tua. Nah, maka dari itu kalau misal expander, gimana sih membuat expander cross itu interiornya jadi cakep, elegan, tapi juga sesuai dengan padu padan atau keunikan daripada interior expander. Maksudnya keharmonisan sebuah interior expander seperti apa, nanti kita cek. Tapi sebelum itu saya mau bahas tentang expander itu sendiri, expander cross. Dimana kalau expander cross itu memang dibikin dia lebih maco ya, jadi ada roof rail di sini yang gede banget. Lalu juga kalian bisa lihat velgnya itu 17 inch. Di sini juga ada over fender yang gede. Walaupun sebenarnya kalau bisa dibilang over fender itu plus minus ya. Karena apa? Nanti saya jelaskan. Nah, kebetulan kalau kayak expander cross ini juga di sini bumpernya warnanya hitam, jadi kesana kayak lebih maco gitu ya. Dan ada tulisannya cross gitu, Eclipse cross pada expander cross. Nah, lalu ada beberapa hal yang mungkin sedikit tips dari saya. Itu kita nggak pernah bisa menghindari kecelakaan ya. Terkadang namanya mobil dipakai, ada serempetan, ada gesekan dengan pengemudi lain, atau mungkin kita ada accident, itu bisa menyebabkan seperti ini gitu. Jadi sebenarnya kalau cat ini kan cukup mudah, tapi kalau seperti ini tuh biasanya agak susah pengerjaannya, karena dari tekstur ini membuat teksturnya bisa kembali seperti ini tuh bukan pekerjaan yang mudah. Ini teksturnya kan kasar ya, jadi kalau saran saya kalau kalian punya expander cross kayak gitu, jangan sampai ini kalian kena ya, karena sayang banget kalau misal di bengkel body repair biasanya harus ganti dan itu nggak murah. Tapi juga kalian bisa ngakalin kalau kena seperti ini dengan menyemprotkan namanya cat Raptor. Jadi kalau cat Raptor tuh dia kayak untuk kayak melakukan pengecatan, tapi itu teksturnya kasar. Jadi bisa dibikin agak-agak mirip dengan tekstur yang plastik ini. Dari itu lalu kita langsung bahas ke bagian interiornya. Tapi sebelum itu, sebenarnya kalau ini kan kebetulan paket di AG Jok ya. Jadi selain mengerjakan jok, karena mobil di sini sekalian kita detailing interior, kita detailing eksterior. Jadi eksterior ini kita detailing ringan dengan membersihkan jamur-jamur. Karena kalau warna hitam gini kan kalau berjamur tuh kelihatan banget ya. Jadi kayak busem gitu. Jadi sekaligus pasang jok, ya udah sekaligus detailing eksterior sama interior. Jadi satu waktunya lebih hemat waktu, lebih hemat biaya, dan hasil bisa maksimal dari kebersihan juga. Yuk kita langsung review di bagian interiornya. Nah, kita review ke bagian interiornya. Jadi kita kali ini membahas sedikit banyak
teknis-teknis jok atau mungkin ilmu-ilmu jok di mana mungkin nggak banyak bengkel jok yang mau menyaringkan, tapi kita sharingkan sekalian supaya kalian tahu mana yang berkualitas, mana yang hasilnya lebih bagus, lebih awet di dunia jok. Jadi kalau misal expander itu di bagian plastik ini punya special edition ya. Jadi special editionnya itu plastiknya gampang rusak ya. Jadi kalau misal dibanding mobil-mobil lain itu ada namanya plastik jok di bagian sini, dimana kalau kayak standar AG jok itu kayak plastik biasanya kita kembalikan sempurna. Nah jadi di bagian ini tuh plastiknya sering kali rusak. Jadi di sini kita ada penanganan khusus, di mana di sini itu kita ada penambahan bahan lebih gitu supaya kita bisa kerjain lebih kuat, kita lem atau kita kasih C-ring, jadi dia lebih kuat. Secara durability-nya juga bagus. Jadi sampai 3 tahun, 4 tahun itu juga di sini plastiknya nggak bakal lepas. Karena by our experience ya, maksudnya berdasarkan pengalaman kita untuk expander ini, ketika setahun, 2 tahun setelah pasang jok kulit, biasanya di sini lepas-lepas. Maka dari itu kita improvisasi sedikit di expander ini. Nah, untuk expander ini kebetulan kita menggunakan double linting napa. Kita menggunakan warna di sini warna coklat tua, di sini warna hitam, lalu stitchingnya juga warna coklat gitu ya. Jadi kelihatan manis, lalu sesuai dengan interiornya. Apalagi kalau kalian lihat interiornya kan di sini dia warna coklat tua ya. Ini seperti ini. Jadi kita samain interiornya. Jadi kalau interior tuh memang paling bagus kita menyamakan dengan warna interiornya. Kecuali misalnya kalian pengen bikin warna merah, tapi di sini kalian warna coklat ya, kurang padu padannya kurang bagus, kurang harmonis. Jadi kalau misal kalian di sini pengen warna merah ya, kalian mesti rubah di sini juga supaya interiornya itu jadi lebih harmonis. Kalau di sini kan nggak ada warna coklat ya, biasanya di sini aja sih harus di retrim ulang supaya warna padu padan atau harmonisasi interiornya itu dapat. Nah, di expander cross ini kebetulan kita kerjain paten, jadi cover aslinya dilepas, busanya kita langsung lapis dengan bahan semi kulit, dan kita bisa lihat di sini patennya lumayan kerasa banget. Jadi jok expander pada dasarnya kan udah tebel, dan kalau misal dibikin paten itu semi bakatnya jadi lebih berasa, side supportnya lebih menonjol, kita bisa duduk langsung. Dan ini modelnya ya, kita sebenarnya agak-agak mirip dengan BMW ya. Jadi di sini ada kayak motif-motif jahitan, di sini tekukan seperti ini nih jahitan, di sini juga ada jahitan-jahitan satu tuh benar-benar cakep, dan padu padan dengan joknya expander ini jadi cakep banget. Apalagi jok expander ini besar gitu ya, kokoh dan berat. Kita cobain langsung masuk ke. Nah, jadi kalau setelah duduk ya, memang menurut pengalaman saya gendut. Menurut pengalaman saya nih, kalau misal pakai expander gitu ya, bukan pakai expander, tapi kalau misal pasang jok paten itu biasanya ketika dipakai itu memang jadi keras, jadi lebih keras dibanding original. Tapi nggak masalah kalau misal pengalaman kita kalau misal sudah 1 bulan 2 bulan itu bakalan jadi empuk gitu. Jadi kelebihannya di situ untuk paten ya. Nah, ini juga ternyata di sini sudah jahitan asli, tapi di sini masih palsu. Nah, kita langsung ngecek ke bagian belakang ya habis ini ya. Nah, jadi bosku, kita mau bahas di bagian jok belakang expander. Nah, sebenarnya bukan belakang ya, tengah gitu. Kalau belakang tuh itu gitu ya. Kita bahas di jok tengah expander, dimana kalau jok tengah expander pada dasarnya itu di bagian belakang itu cenderung rata. Rata tuh maksudnya kita duduk itu rasanya kayak di busa yang rata. Sedangkan kalau misal sudah dipasang paten seperti ini, itu jok belakang rasa jok depan gitu. Jadi kita duduk di sini tuh pas banget sama punggung. Apalagi kalau misal ini ya, seperti ini. Jadi kalau kita pasangin ini armrestnya, nah kita duduknya jadi bener-bener rasa jok depan ya. Seperti itu. Lalu di bagian belakang juga modelnya kita samain kayak jok depan. Di sini ada jahitan-jahitan warna coklat, di sini ada potongan, di sini ada jahitan jarum satu, jahitan jarum satu, dan modelnya kita samain persis kayak di bagian jok depan. Jadi padu padan harmonisasi interiornya itu dapat sekali. Nah, terkadang kalau misal habis pasang jok, beberapa ada orang yang nanya seperti ini ya. Nah, kalau habis pasang jok kan
sebelum disenderin ke belakang, posisi joknya kan seperti ini. Nah, waktu cobain armrestnya diturunin ke bawah, loh mas ini armrestnya letoy ini katanya. Nah ternyata bukan armrest yang letoy, kita pemasangan udah bener, tapi memang posisi duduknya bukan posisi yang normal. Jadi armrestnya tuh jadi seolah-olah ukurannya nggak normal, padahal kalau dilihat sebenarnya armrestnya ini dalam posisi yang wajar gitu. Kalau kita kemiringan senderan juga kita posisikan di posisi yang wajar. Sayang banget juga di bagian belakang ini masih putaran kompornya tuh wagu gitu ya menurut saya. Kayak nggak elegan gitu loh menurut saya sih. Cuma ya mungkin nanti bisa siapa tahu bisa dibenahin Mitsubishi ya, siapa tahu dibikin lebih cakep gitu. Nah selain itu juga kalau kalian punya expander, mungkin kalian pernah merasakan kaca film bawaannya yang Konica merek-merek ini ya. Coba lihat ini, saya lupa sih mereknya, pokoknya Konica apa gitu. Ice Miu gitu. Miu apa coba? Nggak ngerti deh kenapa itu namanya, pencipta ya bebas lah ya, mungkin singkatan apa atau mungkin pacarnya ownernya mungkin nggak tahu juga ya. Nah, jadi kaca film Ice Miu ini itu kita sudah kayak beberapa banyak yang mengeluhkan juga gitu, maksudnya kenapa kaca filmnya itu kalau dari dalam, kalau siang hari itu kayak berkabut. Jadi kita jalan di siang hari kayak ada kabut di malam hari gitu ya, bukan kabut cinta ya. Kabut cinta zaman saya kecil itu atau di SCTV ya. Nah lalu jadi seringkali di expander ini banyak yang sudah mengganti kaca filmnya, terutama di bagian depan, karena kalau di depan pas siang ada kabut itu agak mengganggu penglihatan pengemudi ya. Bener nggak? Kalau kalian punya expander, kalian bisa komen di bawah kalian udah ganti atau belum, atau mungkin kalian nggak bermasalah, atau mungkin mobil pertama jadi kayak oh ini wajar gitu. Padahal sebenarnya menurut saya suatu hal yang nggak tahu itu memang kaca film yang bagus seperti itu, atau mungkin kaca film tipe serinya memang seperti itu, saya nggak tahu juga. Cuma menurut saya sih, saya sebagai yang suka otomotif itu ya, itu menurut saya agak nggak wajar sih berkabut gitu seperti itu. Lalu di expander ini memang cukup kuat ya, maksudnya dari segi material interiornya, walaupun bukan menggunakan jahitan asli, tapi saya salut, maksudnya setelah 3 tahun juga mobil-mobil expander itu no rattling, walaupun di bagian belakang itu biasanya shocknya pada bocor, tapi Mitsubishi tetap tanggung jawab, setelah diganti bocor lagi, diganti bocor lagi gitu. Tapi ya sudahlah, yang penting diganti ya. Lalu maksudnya kayak ada recall kayak gitu. Tapi so far expander menurut saya MPV yang terbaik di kelasnya sampai sekarang. Dan dengar-dengar juga katanya semester 2 ini Honda juga mau ngeluarin mobil yang menyaingi expander, yaitu BRV. Nah jadi nanti kalian bisa ngikutin terus ya, maksudnya di Honda nanti BRV itu seperti apa. Kalau kita sih seatmaker, yang penting kita kalau joknya masih kain ya kita seneng gitu. Karena kalau joknya masih kain ya kita bisa explore gitu, kita bisa bikin model-model terbaru untuk BRV, siapa tahu joknya jadi berubah jadi lebih cakep lagi seperti itu. Nah jadi gitu ya untuk review expander. Jadi kebetulan juga mobil ini dikerjain bodinya kita bersihin dari jamur, lalu di interior itu juga kita detailing, jadi sehingga keluar itu dalam posisi yang bagus, wangi, enak dilihat semua. Oke, thank you gitu bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.